Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Putu Rada Satyawati, absen 8, kelas 12, MIPA 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh dari iptek pada bidang ekonomi di dalam suatu negara. Di dalam suatu negara, adanya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi ini sudah dianggap memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di dalam suatu negara. Karena adanya informasi dan teknologi ini, perekonomian di suatu negara mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Banyak hal yang dirasakan berbeda atau berubah dari keadaan yang sebelumnya. Nah, perekonomian di dalam suatu negara ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya perkembangan iptek di dalam suatu negara. Nah, semakin tinggi perkembangan atau pengaruh informasi, komunikasi, dan teknologi di dalam suatu negara, maka semakin tinggi pula perkembangan perekonomian yang dirasakan di dalam suatu negara tersebut. Nah, dari pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh iptek ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya, yang dimana pengaruh positif ini nantinya akan membawa kemajuan bagi perekonomian di dalam suatu negara. Nah, sedangkan pengaruh negatif ini akan menyebabkan kemerosotan di dalam perekonomian suatu negara. Nah, pengaruh atau dampak positif dari iptek terhadap bidang perekonomian yaitu yang pertama adalah adanya atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, mempermudah transaksi serta perdagangan. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara atau seluruh lapisan masyarakat yang ada untuk melakukan atau mengembangkan usaha secara online. Yang keempat adalah semakin meningkatnya perekonomian. Yang kelima adalah terjadinya industrialisasi. Yang keenam adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang ketujuh adalah pemanfaatan TIK sebagai sarana jual beli atau sarana layanan pembayaran. Nah, dari adanya dampak positif yang membawa kemajuan bagi bidang perekonomian atau makin meningkatnya perekonomian di suatu negara, ada juga dampak negatif yang menyebabkan kemerosotan di perekonomian suatu negara. Yang pertama adalah masih banyaknya tenaga kerja yang masih menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan, lalu adanya sifat konsumtif bagi masyarakat, yang dimana ini merupakan pengaruh dari persaingan di era globalisasi yang nantinya akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan seperti boros dan sifat-sifat konsumtif yang semakin meningkat. Lalu adanya sikap dunia sendiri, yang dimana para masyarakat akan sibuk dengan dunianya sendiri. Yang keempat adalah terjadinya kasus-kasus penipuan, yang dimana kasus penipuan ini bisa saja kita lihat di dalam bisnis-bisnis online, yang dimana mereka para produsen akan memaparkan atau memberikan barang-barang dengan harga yang murah dan barang-barang dengan gambar yang bagus dan baik, dan serta dengan demikian konsumen akan tertarik untuk membelinya, dan setelah dibeli barang yang datang tidak sesuai dengan gambar yang dipaparkan oleh produsen, itu sudah termasuk dengan penipuan, yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap bidang perekonomian di suatu negara. Nah, hal-hal tersebut dapat kita hindari dengan cara menyaring atau memilah informasi-informasi yang kita dapat dari luar, dan sebelum kita telaah lebih jauh, kita harus mencari kebenarannya dengan membaca informasi yang menurut kita benar dan sudah terbukti benar. Sekian yang dapat saya sampaikan.